Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para ustadzat, para pengurus Masjid Al-Iman, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai dengan sebelumnya kita membaca Fatihah dulu kepada orang-orang yang telah mendahului kita dari jamaah Masjid Al-Iman, yang telah mendahului kita dengan membawa iman, dan juga untuk Bapak Haji Muhammad Qasim bin Wali yang guru tafsir kita sebelumnya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil menunggu kita berzikir dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifat. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa ballighna biha aqsawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Kita baca Fatihah dulu kepada Nabi. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Fatihah juga untuk orang tua kita, abaina wa ummahatina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah min kulli dhanbin. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'al. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki surat yang ke-86 yaitu surah At-Tariq. Mari kita baca dulu surah At-Tariq ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'a. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Nah, sambil diminum Bapak Ibu, saya contohin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di dalam ini surat ini Allah berfirman wassama, demi langit, wat-tariq, dan yang datang pada malam hari. Apa itu yang datang pada malam hari? Ditanya lagi oleh Allah. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? Nah itu ya. Rupanya
An-najmu tsaqib, bintang yang menembus. Nah, itu ya. Jadi Allah bersumpah demi langit dan demi bintang. Allah sering bersumpah demi langit. Was-samaa'i dzatil buruj, gitu ya. Nah, ada was-samaa'i wat thariq, habis ini nanti was-samaa'i dzatil buruj, ada was-samaa'i dzatil hubuk. Pokoknya banyak deh. Langit itu sering dijadikan objek Allah bersumpah. Karena kok langit sering dijadikan bahan atau sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, karena langit ini makhluk terbesar, gitu ya. Oh, saking maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, tuh langit tuh ciptaanku, tuh betapa besarnya, kalian nggak ada apa-apanya, gitu kan. Wat-thariq, dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? An-najmu tsaqib, bintang yang cahayanya menembus. Bintang itu dalam bahasa Arab najm, bintang juga bahasa Arabnya kaukab, kaukabun, gitu ya. Nah, kaukabun bintang, najm juga bintang. Cuman kalau najm itu artinya bintang yang bercahaya, memiliki cahaya. Kalau kaukab itu planet yang memantulkan cahaya, gitu kan. Matahari memancarkan cahaya, bulan bercahaya juga, tapi memantulkan cahaya, itu kaukab. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a, Allah menjadikan matahari dhiya, memancarkan cahaya. Wal qamara nura, dan bulan nur, memantulkan cahaya. Nah, itu ya, guru kita almarhum Kiai Dhiya ya, wasyamsa dhiya, memancarkan cahaya tuh artinya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu bintang ini jumlahnya entah jutaan, entah miliaran, nggak ngerti lah pokoknya ya. Satu galaksi aja banyak bener. Nah, itu salah satunya yang memancarkan cahaya yang terdekat dengan kita matahari, padahal jumlahnya masih banyak bener, miliaran, dan itu di bawah langit semua. Nah, was-samaa'i wat thariq, nah, dan bintang yang bercahaya memancarkan sinar. Lalu setelah itu Allah mengungkapkan apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In, tidaklah, kullu nafsin, tiap jiwa, tiap diri, lama, kecuali, 'alaiha hafiz, pasti setiap individu itu ada yang jaga, itu ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka Bapak Ibu, Allah yang setelah bersumpah itu, tahukah langit, bintang yang sekian banyak itu kan bintang luar biasa. Yang ingin saya sampaikan adalah tiap manusia itu ada yang jaga, ada yang mengawasi, itu ya. Nah, itu biasanya beberapa kalimat sebelum sesuatu yang dianggap memerlukan sumpah atau penting, itu Allah mengawali dengan sumpah-sumpah dulu, gitu kan. Nah, kita kembali kepada in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap manusia itu ada hafiz. Hafiz itu artinya menjaga. Orang yang menghafal Quran, menjaga otentisitas Al-Quran disebut hafiz, gitu ya. Di Indonesia al-hafiz itu artinya penghafal Quran, maksudnya menjaga otentisitas Al-Quran. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami, wa inna lahu, kata Allah, dan kami terhadap Al-Quran lahafizun, itu menjaga. Tetapi Allah menjaga Al-Quran itu menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah jagain Al-Quran nggak sendiri. Apakah Allah nggak bisa sendirian? Sangat bisa, Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah juga dalam menjaga Al-Quran menyertakan, melibatkan manusia-manusia yang mau. Itu artinya manusia yang menghafal Al-Quran itu adalah manusia yang dilibatkan oleh Allah menjaga otentisitas Al-Quran. Tuh,
berarti bersyukur, alhamdulillah kok saya dilibatkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran gitu ya. Wa inna lahu lahafizun. Yang ingin saya sampaikan, hafadh itu artinya menjaga. Nah itu. Kalau di Indonesia, hafidh itu adalah penghafal Al-Quran. Kalau di Mesir ada tulisan Al-Hafidh, itu bukan penghafal Quran lagi. Itu artinya penghafal hadis. Itu hafidh itu berarti penghafal hadis. Tapi di Indonesia Al-Hafidh kecil-kecil hafidh gitu kan. Orang Mesir kaget, ini kecil-kecil Al-Hafidh. Hafal berapa ratus ribu hadis gitu kan. Kalau nggak salah Al-Hafidh itu 100.000 hadis dihafal. Itu ya kalau julukan Al-Hafidh itu. Nah, jadi ada perbedaan makna hafidh Indonesia dengan Mesir. Kalau qori itu pembaca Al-Quran, orang yang hafal Quran itu di sana disebut qori gitu. Siapa yang berhak untuk mengimami sholat? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya. Jadi qori itu orang yang banyak hafalan Al-Quran, itu qori. Tapi di Indonesia qori itu orang yang melantunkan Quran dengan suara yang indah gitu ya. Ada pergeseran makna gitu. Kalau di sana qori ya penghafal Quran itu. Wal qurra'il mukhlisin, dan para penghafal Quran yang ikhlas. Jadi di Arab itu qori itu penghafal Quran, hafidh itu hafal 100.000 hadis. Di Indonesia qori itu pelantun irama Al-Quran, hafidh itu hafal Al-Quran. Ada degradasi dikit lah gitu ya. Oke, kita lanjutin Bapak Ibu. Jadi ada malaikat yang menjaga kita. Menjaga maksudnya mengawasi kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu kata kecuali ada raqibun atid. Illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mencatat. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan asal-asalan, asal ngomong, kemana-mana ngobrol gitu ya, ngalor ngidul. Hati-hati, itu tiap kata kita dicatat tuh. Itu kalau sekarang ada alat perekam, kita ngomong apa aja ditranskripsi sama dia, voice to text. Saya kalau WhatsApp kepada teman-teman tunanetra, itu teman-teman tunanetra kalau WhatsApp itu pakai ini, lagi posisi di mana, tanda tanya. Saya sedang di pasar titik, paragraf baru. Kamu besok jadi enggak, tanda tanya. Begitulah orang tunanetra itu kalau jadi voice to text. Begitu pula kita ini voice to text. Apa yang kita ucapkan itu dicatat semua sama malaikat tuh. Nanti rahasia-rahasia apa yang enggak kedengeran sama orang-orang nanti dibongkar nanti di akhirat. Nanti ada ayatnya nanti, yaumatublas sarair, nanti dibongkar semua rahasia-rahasia. Maka orang yang di dalam Sayyidina Umar berkata, man kathura kalamuhu qalla wara'uhu. Siapa yang banyak bicara itu berarti orang yang enggak hati-hati. Itu kata Sayyidina Umar. Qalla wara'uhu, sedikit, tipis waroknya. Orang kalau warok dikit banget bicaranya. Kenapa? Takut salah. Karena semua ditranskripsi oleh malaikat tuh ya. Bohong ditranskripsi. Bukan hanya kalimat ucapan, tetapi tangan juga begitu. Yang kita tulis itu dicatat semua tuh di situ. Mengandung fitnah enggak kepada orang, dicatat. Mengandung ghibah enggak, itu nanti ada auditnya. Ini kalimat ini mengandung ghibah, kalimat ini mengandung fitnah, kalimat ini mengandung dusta, kalimat ini mengandung, ya Allah, itu ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tiap orang itu ada yang jagain, ada yang ngawasin. Mulutnya itu dicatat. Suatu saat ada Abdullah bin Mubarak, seorang sufi. Abdullah bin Mubarak itu sufi yang kita sering dengar kisahnya, orang berangkat haji tapi nggak jadi berangkat haji, dia nyumbang kepada orang yang sedang kesulitan gitu kan, nangis lalu disumbang. Dia nggak berangkat haji gara-gara nolong orang. Sampai ternyata nggak berangkat haji, tetangga-tetangganya pada tahu.
ente selamat ya, apaan nggak berangkat? Enggak, waktu itu orang yang nganterin makanan ente gimana kagak berangkat? Aneh sendiri, enggak saya nggak berangkat. Yang menyaksikan banyak. Itu Abdullah bin Mubarak gitu ya, kisahnya kita sering dengar. Suatu saat Abdullah bin Mubarak juga bertanya kepada nenek-nenek, nek mau kemana nek? Lalu nenek itu menjawab, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kok nenek ditanya jawabannya ini malah baca Quran gitu ya. Oh, mau ke Palestina, arahnya arah Palestina. Oh ya nek, ke Palestina berarti ya nek ya, Aqsa ya, iya. Terus oke nek, ayo ikut tumpangan yuk sekalian gitu kan. Lalu ayo nek silakan nek, makan nih, ada makanan nih, apa namanya, silakan dipun skecake gitu kan. Silakan dinikmati, selamat menikmati gitu kan. Lalu nenek itu berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oh, nenek ditanya suruh makan, malah jawabnya ayat puasa gitu kan. Oh, jangan-jangan nenek ini lagi puasa. Lalu, nek, ini kan kita lagi perjalanan, nek. Ya nggak apa-apa lah, buka puasa, perjalanan kita berat. Nenek itu baca lagi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meskipun begitu, kamu berpuasa itu tetap lebih baik, gitu ya. Ya Allah, nenek atas asal ditanya apa, jawabnya ayat. Ditanya apa, jawabnya ayat. Ini ya. Lalu akhirnya sampailah di tempat yang dimaksud oleh nenek. Ketemulah sama anaknya, sama cucunya. Lalu Abdullah bin Mubarak nanya, itu kenapa? Itu nenek kamu asal ditanya mesti jawabannya ayat Al-Quran. Itu nenek kamu kena penyakit apaan sih gitu kan? Nggak bisa ngomong kecuali ayat Al-Quran. Lalu kata keluarganya, iya, itu ibu saya itu sudah 40 tahun nggak keluar dari mulutnya kecuali Al-Quran. Masya Allah, itu ya. Saking hati-hati, jangan sampai ada kata-kata keluar. Kiai Hasyim Muzadi kalau mau ceramah itu beliau baca-baca dulu. Lama baca-baca ya, sebentar sih beberapa. Lalu baru Assalamualaikum gitu ya. Maka Kiai Hasyim Muzadi itu orang yang kalau ceramahnya itu tutur katanya bagus, lalu disukai semua orang. Sindirannya sindiran yang apa namanya tajam, tetapi membuat orang tertawa dengan kebodohannya masing-masing gitu kan. Wawasannya luas. Setelah diselikidi itu ya, itu apa yang dibaca oleh Kiai Hasyim Muzadi almarhum. Beliau membaca la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Itu ya di dalam juz amma juga. La yatakallamun, mereka tidak berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman Allah. Wa qala shawaba, dan kata-katanya benar. Nah itu. Nah jadi beliau hati-hati bicara tuh ya, pelan-pelan. Masya Allah, kangen orang-orang kayak beliau tuh ya. Wawasannya luas, kritiknya tajam, tetapi menghibur. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Kiai Hasyim Muzadi itu diterima oleh semua. Nah, kita lanjutin. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafidh, tidaklah tiap jiwa kecuali ada yang menjaga. Itu baru lisan, Bapak Ibu. Mata juga begitu. Kita mata, itu kan, tangan, itu semua dihisab semua tuh, dijaga, didokumentasi semua. Ada yang nge-shoot, ada berbentuknya video barangkali ya, lalu ada berbentuk transkripsi teks gitu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam lah gitu ya. Intinya kita diawasi, Bapak Ibu. Maka salah satu ada orang yang nggak kena dosa mata. Siapa itu? Tunanetra. Itu ya. Dia nggak ada dosa mata tuh. Nah itu kita lanjutin. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kalau dalam surat Al-Baqarah, falyanzuril insanu ila ta'amik. Hendaklah manusia melihat makanannya. Kalau ini lain lagi, falyanzuril insanu mimma khuliqa.
hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar, sperma maksudnya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Emang sperma keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Sulbi itu apa namanya, tulang punggung. Wat taraib, iga nih, apa namanya, ribs gitu ya. Itu tulang iga dengan tulang punggung. Emang sperma keluarnya dari situ? Salah kali Quran, wallah ini ya, masya Allah, subhanallah ya, maha suci Allah dari kesalahan. Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan Al-Quran begitu. Ternyata meskipun begitu, itu energinya bukan hanya dari testis, tetapi waktu bayi itu posisinya memang di situ. Lalu lama-lama turun. Ketika turun pun masih ada hubungan ke situ juga, antara posisinya antara rib, tulang iga dengan tulang punggung. Jadi begitu. Jadi setelah diteliti 100 tahun terakhir ini, oh ternyata bener Al-Quran 1400 tahun yang lalu gitu ya. Ya Allah itu. Oke, kita lanjutin lagi. Maksudnya bagaimana? Ini kok cerita manusia suruh ngelihat dari mana dia asalnya. Nah, Sayyidina Ali berkata, saya kaget, saya heran sama manusia sombong. Kenapa? Manusia itu diciptakan dari air yang hina. Kalau udah selesai jadi bangke yang hina. Kemana-mana dia bawa kotoran yang hina. Lo kok masih bisa sombong? Kata Sayyidina Ali gitu ya. Lo mau sombongin apa gitu? Asalnya dari hina. Udah selesai jadi hina. Kemana-mana bawa kotoran. Ya Allah, asalnya kotor, akhirnya kotor. Di tengah-tengah kotor, lo kok sombong, kata Sayyidina Ali. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tawadhu, untuk rendah hati itu. Jadi manusia jangan sombong lah, begitu kan? Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah berfirman, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk menghidupkan hidup sudah mati. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah mengembalikan manusia itu bisa. Allah mampu, Allah maha kuasa untuk mengembalikan manusia. Orang-orang kafir dulu meragukan, emang benar manusia kalau udah bisa mati, kalau udah mati ntar dibangkitkan berikut fisiknya gitu kan? Nah, banyak yang meragukan itu. Ini banyak dijawab oleh Al-Quran. Innahu ala raj'ihi laqadir. Jangankan mengembalikan yang belum ada aja bisa diadakan, apalagi yang pernah ada gitu kan. Nah itu. Nah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa nanti manusia bahkan dihidupkan dengan fisik-fisiknya. Itu banyak lah ya ayatnya ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Itu ya. Orang-orang kafir nggak percaya bala qadirina, bahkan Allah tuh bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah bisa mengembalikan lagi apa namanya tulang-tulangnya gitu kan. Nah itulah, jadi ini ayat menjawab bahwa nanti Allah akan kembalikan lagi kita itu. Yauma tublas sarair. Nah nanti dikembalikannya kapan? Nanti pada hari segala sesuatu itu ditampakkan, segala rahasia-rahasia, kata-kata yang jelek-jelekin orang nggak diketahui itu nanti di spill gitu kan. Bahkan bukan itu, hatinya juga di spill juga, isi hatinya tuh. Kata-kata rahasia, rencana-rencana jahat itu nanti di spill nanti di akhirat gitu ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada manusia, tidak ada bagi manusia itu satu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Kuwah, fama lahu, tidak ada bagi manusia min quwwatin, kekuatan, wala nasir, dan tidak ada juga yang bisa nolong. Kalau Allah udah mengungkapkan rahasia-rahasianya, udah nggak ada lagi yang bisa.
Maka Bapak Ibu, disinilah orang yang nanti ditutup rahasianya siapa? Ada orang yang nanti di akhirat ditutup rahasianya. Siapa mereka? Orang yang menutup rahasia saudaranya saat di dunia. Tuh. Jadi man satara aiban min uyubin nas satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa yang suka menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya nanti di akhirat. Tuh. Tapi siapa yang senang buka aib saudaranya di dunia, itu nanti aibnya juga di akhirat akan dibuka juga. Mau malu tuh ya, malu tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pengen di akhirat itu aib kita dibuka apa enggak? Kalau enggak, kita tutupi. Ada orang, bahkan kalau bisa kita bela. Barangkali cuma begini kali, enggak gitu kan. Padahal kita tahu itu betul aib itu. Ente tahu dari mana? Udah ngelihat sendiri apa enggak? Oh, belum tentu. Itu mah kata orang, bener enggak? Udah diverifikasi belum lah gitu ya. Kita mencoba untuk menutup aib saudara kita. Itu nanti di akhirat aib kita akan ditutup. Nah, itu. Jadi hadisnya itu panjang, antara lain itu man satara aiban min uyubin nas satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu, memang banyak ngomong itu beresiko itu ya. Nah, yang kasihan ini Ustadz mau balik ya. Ini kan banyak bicara nih. Nah, tapi kan bicara ini karena tugas. UAS itu bicaranya kira-kira banyak nggak? UAS banyak ya, ceramahnya lancar banget lah, luar biasa. Tapi Bapak Ibu coba ketemu beliau, nggak banyak bicara beliau tuh. Kalau asli ketemu beliau tuh ya, saya ngobrol sama beliau dia dengerin aja gitu. Giliran agak lucu, ketawa, dengerin. Lalu nanya, sama saya nanya, UAS. Menurut Ustadz kira-kira bagaimana tentang ini Ustadz? Ya Allah, itu UAS itu tawaduk beliau. Nggak banyak bicara beliau tuh aslinya tuh. Tapi kalau ditugasi ya beliau ingin memberikan yang terbaik kepada jamaah. Itu, maka beliau mencoba untuk baik dalam menyampaikan. Singkek, padek, jaleh, menghibur pula gitu kan. UAS tuh, luar biasa beliau. Padahal aslinya pendiam UAS itu. Itu ya. Nah, kita lanjutin. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, ini jadi kaitan dengan menjaga dan nanti di akhirat akan di-spill rahasia-rahasia itu, nggak ada yang bisa nolong gitu kan. Nah, itu di akhirat kalau udah masuk neraka udah nggak ada yang bisa nolong kan, nggak ada kekuatan. Mau di dunia kuasanya luar biasa besar, di akhirat nggak ada apa-apanya. Tuh ya. Pokoknya kalau dia ngomong itu terjadi, oke lah di dunia begitu, di akhirat nggak ada apa-apanya. Fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raja. Demi langit. Nah, langit lagi disebutkan. Ini paling sering, salah satunya paling sering adalah langit ya. Was-samaa'i dzatir raja, demi langit yang mengandung hujan. Emang rojak itu hujan, bukannya rujak gitu ya, rojak gitu kan. Rojak itu arti aslinya kembali. Maksudnya bagaimana? Langit yang memiliki sesuatu yang kembali. Nah, jadi apa itu? Yaitu hujan. Hujan itu dari laut menguap, dihujanin, lalu ke bumi. Bumi nanti ujung-ujungnya lari ke laut lagi, air. Terus aja tuh. Was-samaa'i dzatir raja wal ardi dzatis sada, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan membelah gitu kan. Unik juga nih. Biji kan empuk. Biji mangga lah. Empuk itu biji gitu kan. Buahnya empuk, bijinya ya seberapa keras sih. Tapi biji itu kalau hidup itu bisa membelah tanah yang keras, bahkan tembok-tembok bisa digedor sama dia, gitu kan. Itulah wal ardi dzatis sada, dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan yang bisa membelah gitu kan. Itu unik. Dari yang mati bisa tumbuh kehidupan, dari yang hidup
bisa tumbuh yang mati gitu. Apa itu? Biji. Dari biji tumbuh kehidupan. Dari itu kehidupan itu nanti akan ada lagi yang mati, biji lagi gitu. Nah itulah ya. Nah itu Masya Allah gitu ya, Subhanallah, maha luar biasa Allah. Nah kalau kemarin sudah kita sampaikan ya, Subhanallah artinya maha suci Allah, tapi bisa maha luar biasa Allah gitu kan. Nah itu bagaimana tuh penjelasan maha luar biasa, silakan lihat Al Iman Grande gitu kan. YouTube Al Iman Grande pada episode yang lalu. Nah, betul nggak namanya tuh ya? Nah, wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu qaul, kata fasl, yang memisahkan. Faslun. Nah, faslun itu pasal. Memisahkan satu dengan yang lain, memisahkan yang benar dengan yang salah. Wa ma huwa bil hazl. Dijelaskan oleh ayat berikutnya, bukan senda gurau. Quran itu serius memisahkan yang hak dengan yang batil gitu ya. Nah, isinya adalah, maka disebut juga Al-Quran dengan Al-Furqan, yaitu pembeda yang hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yakiduna kaida, merencanakan tipu daya yang jahat. Nah, merencanakan strategi untuk mengalahkan umat Islam. Wa akidu kaida, aku pun membuat rencana gitu. Dengan sebenar-benarnya kata Allah, mereka punya rencana, aku punya rencana. Wa makaru wa makarullah. Mereka punya makar, Allah juga punya makar. Kalau makar itu kira-kira jahat apa enggak kira-kira? Jahat ya, makar. Dia sudah terbukti melakukan makar, gitu kan? Nah itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, makar itu masih netral. Wa makaru wa makarullah. Mereka bikin makar, Allah bikin makar. Emang Allah jahat? Enggak. Subhanallah, gitu kan? Na'udzubillah, gitu kan? Maksudnya apa? Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, makar itu belum tentu jahat. Makar itu adalah rencana diam-diam, strategi diam-diam, gitu kan? Itu makar. Wa aqidu kaida, aku juga punya rencana juga, membuat rencana juga. Nah, jadi ujung-ujungnya rencana Allah lah yang terbaik. Wallahu khairul makirin, Allah sesungguhnya sebaik-baik pembuat makar, pembuat rencana, pembuat siasat, pembuat strategi. Siasat itu nggak mesti buruk, gitu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahil, oleh karena itu tangguhlah orang-orang kafir itu. Nggak apa-apa, mereka kelihatannya menang, kelihatannya sukses, tapi nggak apa-apa, tangguh aja, tunggu aja, gitu kan. Mahil dengan amhil itu akarnya sama. Jadi ini kita disuruh berkali-kali, sabar, sabar. Kita jangan berkecil hati kalau kita sepertinya kalah dengan mereka, sabar, gitu kan. Biar aja, tunggu aja sebentar, gitu kan. Ntar juga habis ini mereka nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang mukmin. Nah itu ya. Nah, kelihatannya kalah kita nih, tapi entar, gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga memberikan kita arti supaya kita sabar. Pokoknya yang penting kita istiqomah di jalan Allah. Kelihatannya kita dikerjain, kelihatannya kita diperdaya, tetapi Allah Maha memiliki rencana, gitu kan? Allah Maha melindungi kita, menjaga kita. Jadi yang penting tugas kita istiqomah aja. Ada seorang pengusaha ini dicoba untuk dijahatin. Lalu akhirnya si pengusaha itu, udahlah nggak apa-apa, yang penting dia jahatin nama saya nggak mau balas jahat, pokoknya saya harus istiqomah di jalan Allah, gitu kan. Saya bisa aja melakukan kecurangan untuk menjahati balik, tapi enggak, udah saya istiqomah aja, gitu kan. Ternyata berbalik. Nah itu yang menjahati ternyata pada minta maaf ya, dulu saya begini, oh gitu, iya, sebagai gantinya, kompensasinya saya akan mendukung Anda, tuh gitu ya. Maka sabar aja, Allah yang penting kita tetap
istiqomah di jalan Allah. Allah nggak akan biarkan orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dalam surah apa ini? Lupa saya. Saya bukan Adi Hidayat ya, yang apal nggak lupa-lupa. Kalau Ustaz Adi Hidayat apal hadis berikut nomor-nomornya, Masya Allah itu ya. Ini orang apa sih ingatannya kok kuat banget gitu ya, luar biasa tuh. Nah, dalam ayat itu Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya Allah, orang-orang yang berkata rabbunallah, yang mengatur kami adalah Allah. Dia mantap kepada Allah, tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah. Udahlah, yang penting saya istiqomah, saya berpegang teguh kepada Allah, apapun yang terjadi, saya berada di jalan kebenaran. Saya nggak mau ikut-ikut jahat, saya nggak mau ikut-ikut fraud, nggak mau ikut-ikut menyimpang. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat. Malaikat itu berkata kepada orang yang istiqomah, Allah takhofu, kamu nggak usah takut, wala tahzanu, nggak usah sedih. Apakah tentang rezeki atau tentang apa-apa, wa absyiru bil jannah, berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi intinya dari surat ini ada beberapa hal pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, pelajaran yang pertama adalah bahwa manusia ini diawasi oleh Allah dan Allah melibatkan para malaikat di dalam mengawasi kita. Itu kita ditranskripsi, di-shoot sama malaikat yang nanti di dalam ayat 9 nanti di-spill semua itu yang rahasia-rahasia sampai yang rahasia-rahasia. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik adalah kita ini disuruh melihat asal muasal penciptaan kita supaya kita nggak sombong gitu ya. Nah, kita berasal dari mana sih, kita nanti akan jadi apa sih, kita bawa apa sih. Nah, jangan sombong. Manusia itu nggak berhak sombong. Yang berhak sombong tuh hanya satu, Allah itu. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannaban wattaqi. Sombong itu sifat yang khusus bagi Allah, maka jauhilah, hati-hati. Nah itu ya, merasa besar hanya milik Allah. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ini menyampaikan bahwa akhirat itu akan benar terjadi, keyakinan terhadap akhirat. Dan yang terjadi di akhirat itu semua yang mati pun akan dikembalikan pada kampung akhirat nanti, kiamat ya. Lalu rahasia-rahasia akan di-spill. Saat itu orang-orang yang masuk neraka pun nggak bisa, nggak punya kekuatan, nggak ada yang bisa nolong. Nah itu ya, demi langit, demi bumi, Al-Quran itu betul-betul memisahkan yang hak dengan yang batil. Nah, yang ketiga, keyakinan terhadap Al-Quran. Nah, mengajarkan begitu. Lalu yang keempat, kita pasti manusia itu kadang-kadang ada siasat, ada politik dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir, Allah juga punya rencana kepada kita. Maka bersabarlah, istiqomahlah di jalan kebenaran. Nah, itulah barangkali ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita petik dari surah At-Tariq ini. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Oh iya silakan Pak. 15. Nah di situ kan semuanya orang kafir berencana tipu daya jahat yang itu kan bersama dengan Palestina sekarang. Palestina kan betul. Gitu. Itu gimana Pak? Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya apa, Bu? Oh, molo ya. Baik. Saya awali dari surat ayat 15 dulu ya. Yang tadi pertanyaan Bapak adalah, ini apakah ini terkait dengan Palestina? Iya.
Jadi kelihatannya kita kalah nih. Kelihatannya kalah. Tapi Allah punya rencana. Sekarang dunia pada mendukung, begitu kan? Orang-orang pada mempelajari Islam. Nah itu, apakah nanti akan berbalik? Allah punya rencana di dunia maupun di akhirat. Seandainya di dunia benar-benar kalah, tenang aja orang Palestina. Kalian karena sabar, kalian akan dijadikan orang-orang syuhada. Nah itu ya, nah, minimal rencana baiknya itu nanti di akhirat. Ada orang yang kelihatannya tergolimi, katakanlah konteks Indonesia, tergolimi. Orang yang tergolimi itu bisa jadi orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat musibah. Musibah, sabar, maka diangkat derajatnya. Nah ini, jadi cara Allah mengangkat derajat seseorang bisa jadi salah satunya dengan memberikan musibah. Dan di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, justru Allah uji kaum itu. Maka bisa jadi bangsa yang paling dicintai oleh Allah itu bangsa Palestina. Karena apa? Ujiannya luar biasa. Hari ini hidup, besok masih hidup apa enggak? Gitu kan? Ya Allah, itu ujiannya luar biasa. Mereka sabarnya luar biasa. Itu ya, Palestina ya, salah satu negeri para nabi lah gitu di situ. Nah, maka asarnya juga banyak. Asar para nabinya juga banyak di situ. Nah, maka bisa jadi rencana Allah yang baik mana? Menjadikan mereka orang-orang yang derajatnya sangat tinggi di akhirat nanti. Ini minimal di akhirat. Tetapi bisa jadi ada rencana di dunianya. Yaitu nanti akan ada berbalik lah gitu ya. Orang-orang pada dapat hidayah. Orang Islam difitnah, mana itu gedung WTC dibom gitu kan, jedar, wah teroris, Islam teroris gitu kan. Dari itu mereka gimana sih kitab suci kok ngajarin teroris, pada baca Quran tuh, beli Quran laris di Amerika. Ini nih ajaran yang ngajarin terorisme nih, pas dibaca lo kok bener gitu kan. Wah pada masuk Islam tuh orang-orang Amerika. Sampai wali kota New York juga dari Islam juga ya, didukung sekarang. Nah itu ada di Australia ingin memfitnah Islam juga, nembak ternyata menyelamatkan orang keturunan Arab Muslim, nggak jadi, orang jadi simpati. Itulah innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sabar aja, pokoknya kita yang melakukan yang benar. Nah itu nggak usah khawatir, istiqomah aja. Itu ya yang pertama. Yang kedua yang ibu tanyakan, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki, gitu ya Bu ya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Dan dia yang menciptakan langit dan bumi. Mana Bu yang mengolok-olok tadi, mana ya? Tadi ada kolok apa ya, mengolok-olok ya Bu ya. Nah itu coba saya cari lagi ya. Mustaqarroha wa mustaudaha itu. Bentar lu, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya cari mustaqarrun itu ya pokoknya gitulah ya. Surat berapa Bu itu Bu? Hud ya. Surat Hud ini Bu, surat Hud ya. Mana saya mau cari olok-oloknya nih tadi. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, artinya ada proses. Allah aja menghargai proses. Manusia juga harus menghargai proses juga. Kok tadi nggak ada olok-oloknya? Perasaan tadi ada tuh ya. Oke lah. Oh ini. Rupanya ada surat Hudnya, ayatnya banyak Bu. Ayat 6, 7, dan 8. Dan dialah yang menciptakan langit. Nah, oke. Ayat 8-nya, dan sesungguhnya jika kami undurkan adab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apa yang menghalanginya? Ingatlah di waktu adab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, dan mereka diliputi oleh adab yang dahulunya mereka selalu mengolok-olok. Maksudnya bagaimana? Banyak orang yang menganggap bahwa akhirat itu karangan. Orang paling dianggapnya karangan yang paling bagi mereka tuh hoax, yang paling hebat itu
adalah agama, katanya gitu. Nah ini terutama orang-orang ateis. Kenapa? Itu tuh ustadz bilang nanti kita bakal begini, mana buktinya? Nah itu mengolok-olok. Mana akhirat? Gak ada. Orang mati ya hancur. Bagaimana nanti dibangkitkan lagi? Udah hancur. Itu mereka mengolok-olok tuh. Apa? Ya enggak lah. Masa udah hancur bisa dibangkitkan lagi? Nah itu ya. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali banyak sekali ayat-ayat banyak banget yang menyatakan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan berikut fisiknya. Itu yang diolok-olok oleh mereka. Nggak mungkin gitu. Kata ayat ini entar loh. Sekarang lo olok-olok ya kata ayat ini gitu Bu. Tapi nanti gitu nanti kalian akan apakah yang menghalanginya? Ingatlah di waktu azab itu datang kepada mereka tidak dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi azab yang dulunya mereka olok-olok. Jadi mereka nggak percaya itu yang namanya surga neraka, nggak ada tuh surga neraka, nggak ada azab neraka. Nah rasain lo, dulu lo kagak percaya. Nah gitu kan, rasain dulu lo ngata-ngatain orang mukmin, katanya nggak ada azab. Nih rasain sendiri. Nah dulu kalian jelek-jelekin. Jadi dulu di Uni Soviet itu Tuhan itu buat olok-olok. Ya Tuhan mana? Sekarang coba kamu minta permen. Tuhan minta permen dikasih nggak? Nggak kan? Tuh mana? Minta permen aja nggak dikasih, apalagi surga. Kata mereka begitu. Jadi agama itu diolok-olok, azab akhirat diolok-olok, Tuhan diolok-olok. Nah itu ya. Nah jadi begitulah banyak orang yang seperti itu. Nanti di akhirat akan mendapatkan siksa. Demikian ya Ibu ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan nur Al-Quran kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan isi kandungan surah At-Tariq ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.